Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luciana Sari, NIM 2111879, akan memaparkan tentang laporan pendahuluan tentang laporan keperawatan medikal bedah gastroenteritis akut pada Nyonya S di ruang rawat inap lantai 5 Rumah Sakit Siti Fatimah. Laporan pendahuluan terdiri dari definisi penyakit, etiologi, anatomi dan fisiologi yang dilengkapi dengan gambar, patofisiologi dan patoflow, manifestasi klinis, pemeriksaan penunjang, penata laksanaan medis dan keperawatan. Asuhan keperawatan teoritis terdiri dari pengkajian, diagnosa, nursing care planning, dan daftar pustaka. Selanjutnya, yang pertama adalah definisi. Gastroenteritis akut atau diare adalah penyakit yang ditandai dengan bertambahnya frekuensi defekasi lebih dari biasanya, lebih dari 3 kali per hari disertai perubahan konsistensi tinja. Gastroenteritis akut merupakan penyakit yang terjadi ketika terdapat perubahan konsistensi feses selain dari frekuensi buang air besar. Seseorang dikatakan gastroenteritis akut apabila feses lebih berair dari biasanya atau bila buang air besar 3 kali atau lebih dari waktu 24 jam. Kemudian selanjutnya adalah etiologi. Yang pertama faktor infeksi. Yang pertama ada infeksi bakteri disebabkan oleh Vibrio, E. coli, Salmonella, dan sebagainya. Kemudian yang kedua disebabkan oleh infeksi virus, kemudian yang ketiga infeksi parasit. Kemudian selain itu terdapat faktor malabsorpsi. Faktor malabsorpsi karbohidrat Giardia monosakarida pada bayi dan anak. Kemudian terdapat faktor makanan, bisa disebabkan oleh makanan yang basi, beracun, alergi terhadap makanan. Kemudian juga disebabkan oleh faktor kebersihan, faktor psikologi. Untuk anatomi dan fisiologi, menurut Sodikin 2012, sistem pencernaan terdiri atas yang pertama mulut. Di sini terdapat gambar anatomi fisiologinya. Yang kedua lidah, gigi, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, hati, pankreas, peritoneum, kolon, dan rektum. Kemudian selanjutnya patofisiologi dan patoflow. Sebagian besar diare akut disebabkan oleh infeksi, pengeluaran toksin yang dapat menimbulkan gangguan sekresi dan reabsorpsi cairan dan elektrolit dengan akibat dehidrasi, gangguan keseimbangan elektrolit, dan gangguan keseimbangan asam basa. Penyebab gastroenteritis akut adalah masuknya virus, kemudian bakteri. Selain itu, beberapa kasus ditemukan penyebab patogen dikarenakan makanan dan minuman yang terkontaminasi. Mekanisme dasar penyebab timbulnya diare adalah gangguan osmotik. Makanan yang tidak dapat diserap akan menyebabkan tekanan osmotik dalam rongga usus. Kemudian selanjutnya patoflow. Itu yang pertama terdapat faktor makanan, basi, beracun, alergi makanan. Kemudian setelah itu faktor infeksi, bakteri, virus, faktor malabsorpsi yang masuk ke dalam tubuh mencapai usus halus. Terjadilah stimulus dinding usus halus, kemudian infeksi usus halus, kemudian malabsorpsi makanan dan cairan, terjadi hiperistaltik, kemudian mual dan muntah, peningkatan isi percepatan makanan, terjadi penyerapan makanan dan elektrolit terganggu, terjadilah gastroenteritis, kemudian terjadi diare, output cairan dan elektrolit berlebihan, defisit volume cairan tubuh. Kemudian akibat dari GA ini terjadi refleks spasme otot dinding perut sehingga menyebabkan nyeri akut. Manifestasi klinis yang pertama diare, muntah, demam, nyeri abdomen, dan badan terasa lemah. Pemeriksaan penunjang, pemeriksaan tinja, pemeriksaan darah, riwayat alergi.
Untuk penata laksanaan yang pertama terapi cairan, ada 2 cairan yaitu cairan rehidrasi oral dan cairan rehidrasi parenteral. Kemudian selain itu juga terdapat antibiotik, obat anti diare. Kemudian asuhan keperawatan, pengkajian, riwayat keperawatan, pola Gordon, itu terdapat pola nutrisi, pola eliminasi, aktivitas istirahat, kognitif, pola hubungan, pola persepsi, kemudian pemeriksaan fisik, keadaan umumnya, kepala, mata, sistem pencernaan, sistem pernapasan. Kemudian terdapat pemeriksaan penunjang, pemeriksaan laboratorium, tinja, pemeriksaan gangguan keseimbangan asam basa, dan sampai pemeriksaan radiologi. Kemudian diagnosa keperawatannya yang pertama diare berhubungan dengan malabsorpsi makanan, kemudian nyeri akut berhubungan dengan agen cedera biologis, dan yang ketiga defisiensi volume cairan berhubungan dengan kehilangan cairan secara aktif. Diagnosa yang pertama nursing care planning, diagnosa yang pertama, NOC, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diare teratasi dengan kriteria BAB ada ampas itu 3 kali sehari, bising usus, kemudian turgor kulitnya elastis. Kemudian untuk NIC-nya, manajemen diare, monitor tanda gejala diare, monitor konsistensi feses, monitor turgor kulit, dan kolaborasi dengan dokter untuk pemberian obat anti diare. Kemudian untuk nyeri akut, setelah dilakukan keperawatan 2 kali 24 jam, tingkat kenyamanan klien meningkat. Mengetahui faktor penyebabnya, kapan terjadi nyeri, mengetahui tindakan pencegahan, melaporkan gejala, melaporkan kontrol nyeri, dan skala nyerinya. Kemudian untuk NIC-nya, kaji nyeri secara menyeluruh, baik itu lokasi, durasi, kualitas, dan pencetus nyeri, berikan informasi mengenai nyeri, penyebab, dan durasi nyeri. Selanjutnya ajarkan teknik relaksasi napas dalam, anjurkan untuk istirahat, kendalikan faktor lingkungan, dan kolaborasi dengan dokter untuk pemberian terapi analgetik. Selanjutnya defisit volume cairan berhubungan dengan kehilangan cairan yang aktif. Setelah NOC keseimbangan cairan, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, pasien diharapkan volume cairan dan elektrolit dalam tubuh seimbang dengan kriteria hasil urin output itu, kemudian suhu normal, nadinya, turgornya elastis, kemudian membran mukosa lembab, dan balance cairannya seimbang. Selanjutnya NIC, manajemen cairannya. Yang pertama monitor output, observasi adanya perdarahan, monitor status dehidrasi, pelaksanaan terapi sesuai dengan program, ajarkan pasien dan keluarga pentingnya kebutuhan cairan, kolaborasi pemberian cairan intravena, dan pemasangan NGT serta pemeriksaan elektrolit. Kemudian selanjutnya adalah laporan kasus tentang gastroenteritisnya. Yang pertama ini pada Nyonya S, usia 36 tahun. Keluhan utama pasien dengan gastroenteritis datang dengan berbagai gejala klinik tergantung penyebab penyakitnya, biasanya berlangsung dalam kurun waktu 15 hari. Kemudian data subjektifnya, klien mengatakan mual muntah, BAB dengan konsistensi cairan lebih dari 3 kali, dan nyeri pada bagian perut. Pasien tampak lemah dan lesu dan pucat. Kemudian untuk periwayat kesehatan terdahulu, pernah mengalami penyakit yang sama, tidak ada alergi obat, kebiasaan merokok, mengopi, dan alkohol itu tidak ada, jenis-jenis obatan yang digunakan tidak ada, riwayat keluarga tidak ada, riwayat penyakit keturunan seperti diabetes, riwayat alergi. Untuk pengkajian keperawatan 12 domain, pasien mengatakan mulanya nyeri, mual muntah, terasa ingin muntah, dan BAB cair. Kemudian data objektifnya, klien tampak lemah disertai ingin muntah. Ini adalah data eliminasi, aktivitas sehari, persepsi diri, peran hubungan, dan selanjutnya itu pengkajian sistem
pemeriksaan fisik, respirasi normal, tidak ada suara tambahan. Untuk kardiovaskulernya lesu dan badan terasa lemah. Kemudian data objektif, infeksi pasien tampak pucat dan sianosis, tekanan darah menurun, nadi cepat dan lemah. Kemudian sistem pernapasan, ada perubahan pada pernapasan. Kemudian untuk sistem perkemihan, urin pekat. Untuk sistem pencernaan, keluhan pasien mencret lebih dari 3 kali per hari, mual muntah, anoreksia, dan terasa mulas. Kemudian untuk data objektifnya, ditemukan timpani abdomen kembung, kemudian bising usus meningkat. Kemudian untuk sistem muskuloskeletalnya terasa lemah, diare. Kemudian data objektifnya, diare kronis, terjadi defisiensi elektrolit, ditemukan kram otot ekstremitas. Ini kemudian sampai analisis data DS-nya. Klien mengatakan, yang pertama, klien mengatakan diare lebih dari 3 kali dalam 24 jam. Klien mengatakan feses lembek atau cair. Kemudian untuk data objektifnya, bising usus, tanda-tanda vitalnya tekanan darah 110/60, respirasinya 24 per menit. Kemudian untuk etiologinya, malabsorpsi makanan, dan masalah keperawatannya adalah diare. Kemudian yang kedua, data subjektif, klien mengatakan nyeri, klien mengatakan sulit tidur, klien tanpa meringis, nafsu makan berubah, tanda-tanda vitalnya sama. Kemudian etiologinya, agen cedera biologis dan masalah keperawatan, nyeri akut. Kemudian yang selanjutnya, data subjektif, klien mengatakan mual muntah, penurunan turgor kulit, peningkatan frekuensi nadi. Kemudian klien tampak lemah, tanda-tanda vitalnya sama, kehilangan untuk etiologinya, kehilangan cairan yang aktif, dan masalah keperawatan itu defisit volume cairan. Untuk diagnosa untuk NOK dan NIC-nya, yang pertama, diagnosa keperawatan diare berhubungan dengan malabsorpsi makanan. Itu yang pertama, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diare teratasi dengan kriteria hasil BAB, ada ampas, bising usus 5-35 kali per menit, turgor kulit elastis. Untuk manajemen diare, monitor tanda gejala, monitor konsistensi feses, monitor turgor kulit, berikan porsi makanan kecil selama bertahap dan rendah serat, ajarkan pasien untuk menghindari makanan pedas dan tinggi laktosa. Kemudian kolaborasikan dengan dokter untuk pemberian obat anti diare. Kemudian yang kedua, nyeri akut berhubungan dengan agen cedera biologis. Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 22 kali 24 jam, tingkat kenyamanan klien meningkat, nyeri terkontrol. Yang pertama, mengetahui penyebabnya, kapan terjadinya, tindakan pencegahan, melaporkan gejala, melaporkan kontrol nyeri, dan skala nyeri 0-3. Kemudian manajemen nyerinya kaji, berikan informasi, kemudian kompres air hangat, ajarkan teknik relaksasi napas dalam, anjurkan untuk istirahat, kendalikan faktor lingkungan, dan kolaborasikan dengan dokter untuk pemberian terapi analgetik. Kemudian yang ketiga, defisiensi volume cairan. Setelah dilakukan 3 kali 24 jam, diharapkan volume cairan elektrolit tubuh seimbang dengan kriteria hasil urin output 1-1,5 cc per kg per jam, suhu normal, nadi 60-100, turgor elastis, membran mukosa lembab, dan balance cairan seimbang. Selanjutnya, intervensinya itu manajemen cairan, monitor intake output, observasi adanya perdarahan, monitor status dehidrasi. Kemudian laksanakan terapi sesuai program, ajarkan pasien dan keluarga pentingnya kebutuhan cairan, kolaborasi pemberian cairan intravena, pemasangan NGT secara pemeriksaan elektrolit. Kemudian untuk implementasi dan evaluasinya itu memonitor
konsistensi feses, memonitor turgor kulit, memberikan makanan porsi kecil secara bertahap, mengajarkan pasien untuk menghindari makanan pedas dan tinggi laktosa, dan mengkolaborasikan dengan dokter pemberian anti diare. Untuk evaluasinya, pasien mengatakan BAB normal, kemudian turgor kulit membaik, kemudian masalah teratasi, dan P-nya intervensi dihentikan. Kemudian selanjutnya adalah definisi volume cairan berhubungan dengan kehilangan cairan yang aktif. Implementasinya memonitor intake output, mengobservasi adanya pendarahan, memonitor status dehidrasi, melaksanakan terapi sesuai program, mengajarkan pasien keluarga pentingnya kebutuhan cairan, dan mengkolaborasikan pemberian cairan intravena, pemasangan IGT, serta pemeriksaan elektrolit. Untuk evaluasinya, pasien mengatakan mol muntah berkurang, cairan pasien terpenuhi, masalah teratasi, dan intervensi dihentikan. Demikianlah laporan pendahuluan tentang gastroenteritis keperawatan medikal bedah beserta laporan kasusnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.